Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Firna dengan NIM 23022016 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Yang mana materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu konsep administrasi ketatausahaan sekolah. Administrasi ketatausahaan sekolah merupakan fondasi yang sangat penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, proses ini juga mencangkup pengorganisasian dan pengelolaan berbagai kegiatan administratif yang sangat mendukung operasional di sekolah. Nah, dalam konteks tersebut, administrasi ketatausahaan ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan dokumen, tetapi juga pada pengelolaan informasi dan sumber daya yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, konsep tersebut juga menekankan pentingnya sistematisasi dan efisiensi dalam pengelolaan data dan informasi. Nah, dengan adanya sistem yang terorganisir, pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sangat tepat, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang akan diberikan kepada seorang siswa. Nah, administrasi ketatausahaan ini juga berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, yang pada gilirannya itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tersebut. Materi selanjutnya itu proses tata persuratan. Proses tata persuratan ini adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam administrasi ketatausahaan. Nah, pengelolaan surat menyurat yang sangat efektif juga mencangkup beberapa langkah. Yang pertama itu pada pembuatan surat. Nah, dalam menyusun surat resmi yang sangat sesuai dengan format dan tata bahasa yang baku, maka surat ini juga bisa berupa surat dinas, nota, memo, atau surat pengantar yang digunakan untuk berbagai keperluan administratif. Nah, yang kedua yaitu pengiriman dan penerimaan, yaitu mengatur pengiriman surat kepada pihak yang terkait dan mencatat penerimaan surat yang masuk. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa semua komunikasi tercatat dan dapat ditindaklanjuti. Nah, yang ketiga yaitu penyimpanan. Menyimpan surat-surat juga sangat penting dalam sistem yang terorganisir agar mudah diakses saat diperlukan. Nah, penyimpanan yang sangat baik akan memudahkan pencairan dokumen yang di masa mendatang. Selanjutnya itu pengarsipan. Mengarsipkan surat-surat yang sudah tidak aktif tetapi masih perlu disimpan untuk referensi di masa depan. Proses ini juga memastikan bahwa informasi penting tetap tersedia meskipun tidak digunakan secara aktif. Untuk materi selanjutnya yaitu pada proses tata kearsipan.
Tata kearsipan ini adalah proses yang sangat berkaitan dengan pengelolaan arsip yang mencangkup yang pertama yaitu pada pengumpulan arsip. Mengumpulkan semua dokumen dan informasi yang perlu disimpan baik dalam bentuk fisik maupun digital. Nah, ini termasuk dokumen yang sangat penting seperti laporan tahunan, kurikulum, dan catatan siswa. Nah, yang kedua yaitu pengelompokan. Mengelompokkan arsip berdasarkan kategori seperti jenis dokumen, tahun, atau relevansi. Nah, pengelompokan yang baik akan memudahkan pencairan dan pengelolaan arsip tersebut. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Nah, menyimpan arsip dalam tempat yang aman dan teratur, baik dalam lemari arsip fisik maupun dalam sistem penyimpanan digital. Penyimpanan yang baik akan melindungi arsip dari kerusakan dan kehilangan. Dan yang keempat itu pemeliharaan. Melakukan pemeliharaan berkala untuk memastikan arsip tetap dalam kondisi baik dan dapat diakses dengan mudah. Nah, ini juga termasuk pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi fisik, dokumen, dan pembaharuan sistem penyimpanan digital. Untuk materi selanjutnya yaitu proses tata ruang kantor atau sekolah. Proses tata ruang kantor atau sekolah akan melibatkan pengaturan fisik ruang yang mendukung kegiatan belajar mengajar dan administrasi. Nah, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu pada desain ruang, yaitu merancang ruang kelas, kantor, area umum agar nyaman dan fungsional. Nah, desain yang sangat baik juga akan menciptakan lingkungan yang mendukung terhadap proses belajar mengajar. Nah, yang kedua yaitu pengaturan perabotan, yaitu menata perabotan dan peralatan agar memudahkan akses dan interaksi. Nah, penataan yang sangat baik juga akan meningkatkan efisiensi kerja dan kenyamanan bagi seorang siswa maupun staf. Nah, yang ketiga yaitu pencahayaan dan ventilasi, yaitu memastikan ruang akan memiliki pencahayaan yang cukup dan ventilasi yang sangat baik untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, lingkungan yang baik juga akan mendukung konsentrasi dan produktivitas. Selanjutnya yaitu keamanan, yaitu mengatur ruang untuk memastikan keamanan seorang siswa dan staf terhadap akses keluar masuk yang jelas. Nah, keagamaan itu adalah aspek yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Dan untuk materi yang terakhir yaitu keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, guru ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Yang mana yang pertama yaitu ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data siswa, absensi, dan hasil belajar yang sangat diperlukan untuk administrasi tersebut. Nah, data itu juga sangat penting untuk evaluasi dan perencanaan pendidikan. Dan yang kedua yaitu ada penyusunan laporan, yaitu membantu dalam penyusunan laporan kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Nah, laporan tersebut menjadi alat untuk mengukur keberhasilan proses pendidikan. Yang ketiga yaitu pengelolaan arsip. Terlibat dalam pengelolaan arsip dokumen pendidikan seperti kurikulum, silabus, dan catatan perkembangan siswa. Nah, pengelolaan arsip yang baik akan memudahkan akses informasi penting. Dan selanjutnya masukan kebijakan, yaitu memberikan masukan terkait kebijakan administrasi yang berkaitan dengan proses belajar mengajar,
serta kebutuhan seorang siswa. Nah, keterlibatan seorang guru dalam pengambilan keputusan juga akan meningkatkan relevansi kebijakan yang diterapkan. Nah, dengan memahami dan melaksanakan proses tersebut, administrasi ketatausahaan di sekolah dapat berjalan dengan lebih efektif serta mendukung tujuan pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan kepada siswa dan masyarakat. Nah, hal tersebut juga akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan potensi siswa dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sampai di sinilah materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.